Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Nastasia dari IPS 3 akan mendeskripsikan tentang alat musik angklung. Angklung dikenal sebagai alat musik tradisional yang berkembang di daratan Sunda atau wilayah Jawa Barat. Cara memainkan angklung pun berbeda dengan alat musik pada umumnya. Angklung dimainkan dengan cara digoyang atau digetarkan. Sejarah angklung pun dimulai dari tanah Sunda. Dalam tradisi Sunda masa lampau, instrumen angklung digunakan dalam berbagai acara, khususnya perayaan bercocok tanam. Di masa itu, angklung dimainkan sebagai bentuk pemanggilan kepada Dewi Sri, sosok yang digambarkan sebagai Dewi Kesuburan, yang memberikan berkah pada tanaman padi agar subur makmur dan menyejahterakan masyarakat. Kata angklung berasal dari bahasa Sunda angklung yang artinya gerakan pemain dengan mengikuti irama. Sementara kata klung adalah suara nada yang dihasilkan instrumen musik tersebut. Setiap nada dihasilkan dari bentuk tabung bambu yang berbeda ukuran, sehingga jika digoyangkan akan menghasilkan melodi indah yang enak didengar. Maka dari itu, untuk menciptakan sebuah melodi, angklung dimainkan secara kolektif. Angklung biasanya dibuat dengan jenis bambu hitam awi wulung atau bambu ater awi temen yang mempunyai ciri khas berwarna kuning keputihan saat mengering. Angklung dirangkai dengan mengumpulkan 2 hingga 4 tabung bambu beda ukuran dan dirangkai menjadi satu dengan cara diikat dengan rotan. Cara memainkan angklung tergolong sederhana. Pemain angklung cukup memegang kerangka angklung bagian atas dan menggoyangkan bagian bawahnya untuk menghasilkan suara. Ada 3 teknis dasar memainkan angklung. Kerulung, getar. Teknik ini paling umum dan mendasar di mana kedua tangan memegang dasar tabung bambu yang menggetarkan ke kiri kanan berkali selama memainkan nada. Centok, sentak. Pada teknik ini, tabung ditarik dengan cepat oleh jari ke telapak tangan sehingga angklung akan berbunyi sekali saja seperti suara yang menghentak. Tangkap. Pada teknik ini, pemain angklung menggetarkan salah satu tabung sementara tabung pada bagian lain ditahan sehingga tidak ikut bergetar dan hanya menghasilkan satu suara saja. Untuk memainkan sebuah lagu menggunakan angklung biasanya dibutuhkan banyak peserta dan seseorang konduktor yang akan memandu pembagian nada. Setiap pemain akan dibagikan 1 hingga 4 angklung dengan nada berbeda-beda. Kemudian, konduktor akan menyiapkan partitur lagu untuk dimainkan dan masing-masing pemusik harus memainkan angklung sesuai nada dan ketukan irama yang diminta konduktor. Tidak hanya menghasilkan nada yang berbeda, angklung juga mempunyai jenis yang berbeda. Jenis-jenis angklung. Dalam perjalanan sejarah alat musik angklung, banyak daerah di Indonesia menghasilkan jenis angklung baru. Berikut jenis angklung. Angklung kanekes. Angklung kanekes berasal dari Baduy dan ditampilkan hanya saat upacara penanaman padi. Pembuatan angklung pun hanya dilakukan oleh orang suku Baduy Dalam. Angklung reog. Jenis angklung ini digunakan untuk mengiringi tarian reog Ponorogo di Jawa Timur. Angklung ini memiliki ciri khas bentuk dan suara yang berbeda dengan angklung umum. Suara pada jenis angklung reog lebih keras dan hanya memiliki 2 nada. Angklung reog juga biasanya digunakan sebagai hiasan. Angklung ini juga dikenal sebagai sebutan klongkluk. Angklung dok-dok-lojor. Dok-dok-lojor adalah sebuah tradisi penghormatan kepada tanaman padi. Angklung jenis ini digunakan hanya pada saat ritual tradisi berjalan. Tradisi ini masih dilakukan masyarakat Kasepuhan, Pancer, Pengawinan, atau Kesatuan Adat Banten Kidul. Masyarakat adat Banten Kidul setiap tahunnya menyelenggarakan tradisi dok-dok lojor. Pemain angklung di dalam tradisi dok-dok lojor hanya berjumlah 6 orang, di mana 2 orang memainkan angklung dok-dok lojor dan 4 lainnya memainkan angklung besar. Keempat, angklung badeng. Berasal dari Garut, angklung badeng awalnya digunakan sebagai alat musik pengiring dalam ritual penanaman padi.
Seiring dengan masuknya penyebaran Islam pada masa lampau, terjadinya pergeseran fungsi angklung bedeng digunakan sebagai alat pengiring dakwah. Dibutuhkan 9 angklung untuk melengkapi proses pengiringan dakwah. Kesembilan angklung tersebut terdiri dari 2 angklung roel, 1 angklung kecer, 4 angklung induk, 2 angklung anak, 2 dok-dok, dan 2 gembiung. 5. Angklung padai. Jenis angklung ini diperkenalkan pertama kali oleh Daeng Soetigna tahun 1938. Daeng Soetigna melakukan modifikasi pada struktur batang sehingga mampu menghasilkan nada diatonik. Dengan demikian, angklung ini dapat dimainkan bersama alat musik populer dan modern. Nawacita Daeng Soetigna kemudian diteruskan oleh Handiman Diratamasasmita yang ingin angklung dari segi penggunaan sejajar dengan alat musik tradisional. Handiman melanjutkan pembuatan angklung diatonik namun dengan mengembangkan yang lain yang lebih baik. Selain Handiman Diratmasasmita, sosok lain yang giat mengenalkan angklung ke masyarakat adalah Udjo Ngalegena. Saung angklung Udjo adalah bentuk kecintaan beliau atas alat musik angklung. Udjo berhasil membuat angklung menjadi pertunjukan seni musik yang menarik dan harmonis dengan memainkan ragam lagu daerah, nasional, dan mancanegara. Saungnya di Bandung, Jawa Barat pun kini ramai dikunjungi turis dalam dan luar negeri. Selain itu, kesenian angklung kini juga telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia. UNESCO menetapkan angklung sebagai warisan dunia pada 10 November 2010. Angklung tercatat sebagai karya agung warisan budaya lisan non-bendawi manusia. Selain angklung, warisan budaya tak benda lainnya yang masuk representatif list UNESCO adalah wayang, batik, dan keris. Itulah jenis sejarah angklung, cara memainkan, dan jenis-jenisnya. Sebagai warga negara, baiknya kita mengenal entitas budaya dan juga melestarikannya. Terima kasih.